Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Melati Garai dengan NIM K0212111062 dari kelompok praktikum 8 Prodi Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi uji bioret. Selanjutnya yaitu pengenalan uji dan tujuan uji. Metode pengujian bioret ini diperkenalkan oleh Gustav Piotrowski pada tahun 1857. Uji bioret ini yaitu untuk menguji kadar protein. Protein sendiri terbentuk dari polimerisasi peptida-peptida. Peptida merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Jadi protein dapat dikatakan sebagai suatu kopolimer. Semakin panjang ikatan peptida di dalam sampel, semakin intensif pula warna ungu yang dihasilkan dari hasil reaksi dengan larutan bioret ini. Kemudian tujuan uji bioret ini yaitu membuktikan adanya molekul-molekul peptida dari protein. Kemudian prinsip uji. Ion Cu2+ dari reaksi bioret dalam suasana basah akan bereaksi dengan polipeptida atau ikatan-ikatan peptida yang menyusun protein membentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Reaksi bioret positif terhadap 2 buah ikatan peptida atau lebih, tetapi negatif untuk asam amino bebas atau dipeptida. Reaksi pun positif terhadap senyawa-senyawa yang mengandung 2 gugus. Berikutnya kita masuk ke dalam uji reaksi. Yang dibutuhkan yaitu adalah alat dan bahan. Dari alat yang pertama ada tabung reaksi yang digunakan untuk mencampurkan larutan. Kemudian rak tabung reaksi digunakan sebagai tempat tabung reaksi. Kemudian pipet ukur digunakan untuk mengukur volume larutan yang akan direaksikan. Kemudian pipet tetes yang digunakan untuk mengambil sampel maupun larutan ke tabung reaksi. Kemudian bahan yang dibutuhkan yaitu ada larutan glisin 2% yang digunakan sebagai sampel, larutan gelatin 2% sebagai sampel, larutan kasein 0,5% sebagai sampel, dan larutan albumin 2% sebagai sampel. Kemudian bahan yang digunakan sebagai pereaksi yaitu ada larutan NaOH, kemudian larutan CuSO4. Masuk ke dalam prosedur. Yang pertama yaitu sediakan 4 tabung reaksi, lalu masing-masing isi dengan larutan albumin, kasein, gelatin, dan glisin sebanyak 4 ml. Kemudian tambahkan pada setiap tabung 2 ml larutan NaOH dan larutan CuSO4. Fungsi penambahan NaOH ini untuk memberikan suasana basah karena reaksi tidak dapat berlangsung dalam keadaan asam. Dalam larutan basah, bioret memberikan warna ungu dengan larutan CuSO4. Uji ini akan memberikan reaksi positif, yaitu ditandai dengan timbulnya warna ungu pada reaksi. Kemudian campurlah larutan dengan baik, kemudian amatilah perubahan warna yang terjadi. Kemudian masuk ke dalam hasil reaksi. Nah, kita bisa lihat larutan albumin menunjukkan hasil positif pada uji bioret, di mana ditandai dengan berubahnya warna sampel menjadi warna ungu. Kemudian larutan kasein juga didapatkan hasil positif yang ditandai dengan perubahan sampel menjadi warna ungu setelah ditetesi larutan NaOH dan CuSO4. Kemudian pada larutan gelatin diperoleh juga hasil positif yang ditandai dengan perubahan warna ungu pada sampel di mana larutan tersebut memiliki ikatan peptida. Namun kita lihat pada uji glisin menunjukkan hasil negatif dengan indikasi terbentuknya warna biru karena tidak adanya ikatan peptida. Glisin adalah salah satu asam amino esensial dengan rumus bangun, sedangkan pada albumin, gelatin, dan kasein, rumus bangunnya lebih kompleks dan mengikat 2 atau lebih asam amino esensial sehingga terbentuk ikatan peptida.
Baik, jadi kesimpulan yang dapat diperoleh dari materi uji bioret pada video kali ini yaitu larutan sampel yang memiliki banyak ikatan peptida akan menunjukkan adanya warna ungu. Seperti pada hasil uji bioret di video kali ini, larutan albumin, larutan kasein, larutan gelatin semuanya berwarna ungu, sedangkan larutan glisin berwarna biru sebab tidak memiliki banyak ikatan peptida. Baik, sekian penjelasan saya mengenai materi uji bioret. Semoga apa yang saya jelaskan dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.